dijadikan acuan, dijadikan paugeran bahwa kalau nggak punya permaisuri ya sudah anak laki-laki tertua. Tapi memang kan direkayasa seakan-akan ada permaisuri, terus ada surat wasiat. Putra tertua mendiang Paku Buwono XIII, KGPH Mangkubumi baru saja dinobatkan sebagai penerus raja oleh Maha Menteri Penembahan Agung Tejowulan di Sasana Handrawina, Keraton Solo. Penobatan itu dilakukan usai Tejowulan mengumpulkan para putra-putri Paku Buwono XII dan Paku Buwono XIII. Ketua Lembaga Dewan Adat LDA, Gerikus Murtiahwandansari atau Gusti Moeng mengatakan acara pertemuan dengan kerabat keraton juga melibatkan KGPH Mangkubumi sebagai Paku Buwono XIV. Mengenai jumenengan yang akan digelar Sabtu besok, pihaknya tidak ambil pusing. Pihaknya berpegang pada 40 hari usai meninggalkannya Paku Buwono XIII. Ditanya apakah akan ada jumenengan untuk Mangkubumi, pihaknya baru akan merencanakan lagi. Pihaknya juga mengklaim bahwa keluarga besar setuju pada keputusan Mangkubumi sebagai PB 14. Diketahui, pada 2022 lalu, mendiang PB 13 telah menunjuk putra bungsunya, Kapa Hamengkunegoro sebagai putra mahkota. Bahkan, saat PB 13 wafat, Pak Hamengkunegoro telah mengukuhkan dirinya sebagai Raja Baru Keraton Solo bergelar PB 14. Kita kan menyatukan keluarga besar, juga menyatukan abdi dalem, istilahnya yang sungkem pada keraton. Di beberapa kabupaten semua datang ketua dan sekretaris, ada berapa 91. Nah ini yang sebetulnya yang kami lakukan ini juga kadang-kadang saya itu tidak ada rencana. Gitu ya, jalan begitu saja akhirnya. Yang paling utama niatan kita itu supaya keraton itu keributan yang dulu-dulu itu jadi satu. Tapi memang waktu kejadian yang saya ada membentuk tim 5 dengan itu keinginan pemerintah untuk merevitalisasi keraton tidak hanya fisik, ini kan harus kita sambut itu. Nah itulah yang terjadi, tidak diterima oleh pihaknya Sasono Putro itu, yang mana sempat penolakan Sangga Buwono, terus juga terutama Gusti Tejo tidak boleh masuk keraton gini-gini. Nah, ini yang sudah selesai ini, sudah selesai itu yang masalah Sinun Bapak yang lalu ke Sinun ini sudah selesai. Kita menyatu saja, yang penting kita adalah menjaga keutuhan Sentono abdi dalem kerabat ini semua dan melestarikan keraton pastinya dengan kemampuan dan keinginan masing-masing gitu. Jadi setelah ini kami nanti akan berembuk lagi untuk menata semacam kabinet gitu untuk bisa menjalankan kegiatan setiap harinya. Tadi hasil kesepakatan tadi seperti apa? Ya tuh, kita bersama-sama niat untuk menyatukan keluarga, terus melestarikan keraton. Koordinasinya tetap Gusti Tejo sebagai adunterim. Gusti Tejo sebagai sesepuh, jadi semua apa yang kita lakukan harus melibatkan beliau untuk koordinasi dengan pemerintah, karena beliau yang ditugaskan oleh pemerintah untuk bisa menyambung kepada
lembaga Dewan Adat dan seluruh kerabat. Artinya kalau penobatan Tadi sempat ada penobatan. Ya, penobatan Pakubono ke-14 yang mana kami sendiri sebetulnya juga kaget kejadian yang waktu mau nutup peti itu kok tiba-tiba melangkah seperti itu. Nah, kami berpegang pada yang jenenge hak. Itu kan Gusti Allah sing maringi. Gusti Bayi yang sekarang Pakubono ke-14 kan tidak minta kepada Allah untuk dilahirkan lebih tua daripada Purboyo. Ya itu kehendak Allah. Dan itu sudah sudah ditekankan, dijadikan acuan, dijadikan paugeran bahwa kalau nggak punya permaisuri ya sudah anak laki-laki tertua. Tapi memang kan direkayasa seakan-akan ada permaisuri, terus ada surat wasiat lah, ada pengangkatan Adipati Anom sebelumnya. Nah ini baru akan kita kaji secara hukum. artinya kalau untuk Jumenengan, rencana Jumenengan besok Sabtu itu seperti apa menanggapinya? Ya biar aja dia mau jalan. Saya tetap akan berpegang pada 40 hari atau 100 hari. Berarti kalau dari Gusti Bayi nanti tidak akan menghadiri penobatan besok atau akan dilakukan penobatan sendiri? Mungkin kita tidak akan menghadiri. Dan hasil yang hari ini pun juga itu langsung dibawa oleh Panembahan untuk disampaikan kepada pemerintah. Gitu. Bukan kita pemerintah cawe-cawe tidak. Justru kami yang menyampaikan untuk supaya negara itu hadir, supaya lestari keraton ini. Kalau terus dianggap itu hanya punya keluarga inti lah, punya sinun bapak saya lah, ini yang repot nanti. Berarti nanti kalau untuk Gusti Bayi dinobatkan sebagai Pakubono ke-14, apakah juga akan dinamai Jumenengan? Ya nanti kita tata berikutnya. Okay? Jadi posisi keluarga besar berarti fokus pada keputusan Sekarang hari ini. hari ini akan. Ini artinya putusan lembaga Dewan Adat atau Putusan kerabat besar. kerabat besar. Kerabat besar itu sentono darah dalam, sentono orang biasa yang disentanake, terus paguyuban yang ada di bawah Keraton Surakarta. Kalau soal ada yang permaisuri dan Adipati Anom itu berarti kerabat menganggap itu tidak sah. Dari dulu kan kami sudah bicara itu. Ya. Ada Penegasan lagi Bang Gunawi. ya penegasannya itu dengan keputusan Mahkamah Agung itu pun, jadi seluruh yang dilakukan oleh Sinun Pakubono ke-13 almarhum, pengangkatan istrinya dan itu batal demi hukum karena memang Sinun sudah dianggap melanggar atau menyalahgunakan SK Mendagri dengan mengangkat dan membuat badan apa itu sudah nggak bisa. Tapi Gusti Bayi juga hadir. Oh enggak, saya sebenarnya tadi malam sudah sama Mbak Yu itu teman begini, saya minta untuk hadir biar kita juga tahu sing mbok cekelan kuwi kondone surat wasiat apa dawuh kan apa pun. Nah, sabdo dalam itu seperti apa kan kita belum pernah diajak ngomong. Gitu. Mereka jawabannya seperti apa? Nggak mau datang. Nggak mau datang terus tadi malah marah-marah gak karuan ya ben mawon. Kalau saya juga semua bisa marah ya pada waktu itu kan dia tegel di hadapan jasadnya bapaknya melakukan pelanggaran adat itu. Artinya kalau dari Setelah ini akan juga ada instruksi ke semua abdi dalam yang LDA untuk mungkin tidak hadir di acara Sabtu atau akan seperti apa? Mereka sudah tahu semua. Saya tidak usah bicara, mereka sudah tahu. artinya menegaskan untuk acara yang Jumenengan besok Sabtu itu tidak sah atau seperti apa statusnya bagi keluarga besar? Ya bagi keluarga besar ya nggak sah. Dari kemarin dia declare itu sudah benar. Makan ya. Matur nuwun tenan ulama nunggu nggih.